Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pijar Wicaksono dengan nomor 1877979535. Kali ini saya akan membahas modul 2 KB2 yaitu lambang tulis bunyi dan bahasa. Untuk selengkapnya kita mari simak bersama-sama. Sejarah aksara di dunia. Aksara adalah lambang dari ujaran. Untuk tulisan sendiri merupakan media komunikasi yang harus dipahami karena manfaatnya yang begitu luas. Para ahli linguistik memperkirakan tulisan berawal dari gambar yang ditemukan di Gua Altamira, Spanyol Utara, dan gambar tersebut berkembang menjadi gambar piktogram. Untuk sejarah singkatnya, aksara Palu yang digunakan oleh bangsa Sumeria pada 400 tahun sebelum Masehi. Orang Persia mengambil alih sistem tulisan Sumeria antara 600 sampai 400 sebelum Masehi. Aksara Fenisia menyusun 22 suku kata sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bahasa Yunani menggunakan tulisan silabis pada tahun ke-10 sebelum Masehi. Orang-orang Romawi mengambil sistem alfabet dan aksara Romawi dan menyebar ke seluruh dunia pada awal abad pertama. Contoh gambar benda sebagai lambang piktogram. Untuk yang pertama melambangkan pohon, yang kedua melambangkan huruf 1 dan 2, yang ketiga melambangkan air. Sejarah aksara di Indonesia. Sebelum aksara Romawi dikenal di Indonesia, orang Indonesia telah mengenal aksara yang dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, Sasak, Lampung, Bugis, Makassar, dan Batak. Jenis aksara ini diturunkan dari aksara Pallawa yang digunakan India pada abad keempat sebelum Masehi. Penggunaannya di Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha. Aksara Pallawa diturunkan dari tulisan Brahmi yang berasal dari tulisan Semit. Bersamaan dengan kedatangan agama Islam ke Indonesia, aksara Arab mulai tersebar di Indonesia karena pengaruh Arab Parsi. Tulisan Arab yang dikenal di Indonesia berbeda sedikit dengan aksara Arab yang dikenal di Arab. Aksara Arab dalam bahasa Melayu disebut sebagai aksara Jawi. Karya-karya yang bersangkutan dengan agama Islam dalam bahasa Jawa mempergunakan tulisan Arab yang dikenal sebagai aksara pegon. Aksara dalam bentuk bahasa. Aksara merupakan wujud atau ujaran atau wicara. Satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata, ataupun morfem disebut grafem. Pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar. Mengenal aksara untuk awal diberikan setelah siswa menguasai aspek berbicara. Pembelajaran membaca awal biasanya diikuti dengan menulis permulaan. Aksara erat kaitannya dengan aspek membaca dan menulis. Mengenal tulisan memerlukan gerak motorik halus yang terlatih. Siswa akan mudah mengenal tulisan apabila pada usia dini anak terlatih menggambar dan mencoret-coret. Ejaan. Perkembangan bahasa terjadi di setiap masa. Tahun 1901 pertama kali bahasa Indonesia memiliki keseragaman ejaan, yaitu ejaan Van Oplossen. Tahun 1938 dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo diusulkan agar ejaan Indonesia lebih mendunia. Penyederhanaan ejaan terjadi pada tahun 1947. Ejaan tersebut dinamakan ejaan Suwanti atau ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia diadakan pada tahun 1954 di Medan menghasilkan ejaan perbaruan tahun 1957. Tahun 1959, berdasarkan kerjasama Indonesia dengan Malaysia, menghasilkan konsep ejaan bersama yang disebut ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Tahun 1972 diresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.